Tema kita hari ini akan belajar tentang buah roh. Ya, ada 9 yang ditulis di kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Nah, saudara, kenapa disebut ada buah roh? Nah, kita tahu Tuhan Yesus pernah berkata begini. Kalau kamu ingin melihat sebuah pohon, baik atau tidak baik pohon itu, maka Tuhan Yesus berkata, kamu lihat buahnya. Dan itu betul. Nah, Roh Kudus itu roh. Artinya kita tidak bisa melihat pribadinya. Ya, kita nggak bisa lihat pribadi Roh Kudus. Begitu pula Bapa di surga. Ya, videonya off ya. Begitu pula dengan Bapa di surga. Kita nggak bisa melihat, ya, karena Papa kita juga roh. Oke. Nah, terus bagaimana kita bisa melihat wujudnya, ya, pribadinya? Maka kita melihat dari buahnya. Nah, begitu pula kehidupan kita, murid-murid Tuhan Yesus, atau berkata orang Kristen. Nah, karena Papa kita nggak bisa dilihat, karena Roh Kudus juga tidak bisa dilihat, tetapi bisa kita kenali dari buahnya. Saya ulangi lagi, bisa kita kenali dari buahnya. Nah, terus kita tanya lebih jauh. Mengapa Roh Kudus itu harus dikenal dari buahnya? Kita baca dulu Yohanes 4 ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Mari kita lihat firman ini. Ya, Yohanes 4 ayat yang ke-24. Udah, Yohanes 4 ayat 24. Ada yang menanyakan? Oh, tidak ada, saya baca. Oke, Yohanes 4 ayat yang ke-24. Begini kata Tuhan. Ayo kita belajar, ya, Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu roh. Nah, kalimat ini, Tuhan itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke. Jadi kalau kita belajar tentang buah roh, itu berarti kita sedang berusaha mengenal pribadi Papa kita. Sebab Tuhan itu roh. Ya, jelas ya, Yohanes 4 ayat 24. Jadi kalau sekarang kita akan belajar tentang buah roh, itu artinya kita sedang belajar untuk mengenal siapa Papa kita. Jelas ya? Oke, sekarang kita buka Galatia 5 22 dan 23. Oke, Ibu Elisa tadi yang menayangkan ini, kita buka Galatia 5 ayat 22 dan 23 supaya kita tahu siapa Papa kita. Jadi kalau kita belajar tentang buah roh, itu sebetulnya kita belajar betul untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk mengenal Papa kita. Ya, karena Dia itu roh. Oke, ada Ibu Elisa? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, ini dia. Tetapi buah roh, nah saya ganti. Tetapi pribadi Papa kita yang adalah roh, pribadi Tuhan itu yang adalah roh. Siapa Dia? Kasih. Ini nomor 1. Kasih. 2 sukacita. 3 damai sejahtera. 4 kesabaran. 5 kemurahan. 6 kebaikan. 7 kesetiaan. Ayat 23. Ya.
Di ayat 22 ada 7. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sekarang ayat 23. Kelemah lembutan yang ke-8. Dan yang ke-9 penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang kepribadian Tuhan kita. Nah, sekarang kita tahu siapa Papa kita, siapa Tuhan Yesus. Digambarkan dengan 9 hal ini. Saudara, ini bukan tentang karakternya atau sifatnya. Tidak. Lagi sekali saya ucapkan ulang apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Kalau kamu ingin mengenal pohon itu baik atau tidak baik, kamu lihat buahnya. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Betul. Nah, karena Tuhan, pribadi Tuhan kita itu kan abstrak. Karena roh. Manusia nggak bisa ngelihatnya karena bentuknya roh. Tapi begitu kenyataan Tuhan itu hadir di antara manusia, maka orang bisa melihatnya. Oh, ini Tuhan itu. Hebat nggak saudara kalau begitu? Dan memang itu Tuhan kita yang luar biasa. Jelas ya? Nah, maka itu supaya dunia tahu dan kenal siapa Tuhan kita, maka buah roh ini harus nyata. Jadi saudara, kalau manusia di sekitar kita ingin mengenal, ingin tahu siapa Bapa di surga, siapa Tuhan Yesus, maka buah roh ini yang akan menjelaskan kepada mereka. Ya, saya ulangi lagi. Ini konsep yang penting untuk kita tahu. Karena Tuhan itu roh, ya jelas tadi Yohanes 4 ayat 24, karena Tuhan itu roh, berarti kita manusia ini nggak bisa melihat langsung siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, karena Dia itu roh. Ternyata buah roh itu ada, buahnya Tuhan itu ada. Ya, saya ulangi lagi perkataan Tuhan Yesus. Kalau kamu ingin mengenal sebuah pohon baik atau tidak baik, maka kamu kenali buahnya. Nah, begitu pula dengan Bapa di surga. Kalau ada orang tanya kepada kita, siapa Tuhan itu? Siapa yang kamu panggil Bapa? Siapa Tuhan Yesus itu? Maka saudara dan saya harus bisa menyatakan buahnya roh. Yang tadi ada 9 yang kita sudah baca di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, kalau buah roh itu, perhatikan ya, kalau buah roh itu hanya tertulis di buku yang namanya kitab suci, maka orang nggak bisa lihat faktanya mana. Nah, sekarang saudara dan saya yang mengaku dan disebut anak-anak Tuhan, saudara dan saya yang disebut murid Tuhan Yesus, saudara dan saya yang disebut rekan sekerja Tuhan, maka kita harus mampu menyatakan buah roh ini dalam hidup kita, lewat hidup kita, melalui hidup kita. Nah, begitu buah roh ini nyata di hidup kita, maka dengan sendirinya, saya ulangi, dengan sendirinya, pribadi Tuhan yang adalah roh, dan roh itu punya buah, punya kenyataan, punya identitas. Maka ketika buah roh itu, buahnya Tuhan itu nyata di hidup kita, maka ya ketika buah roh itu nyata di hidup kita,
yang mana Tuhan itu adalah roh. Ya, saya akan berusaha pelan-pelan untuk menerangkan ini. Begitu buah roh itu nyata di hidup kita, maka orang langsung melihat, kamu kok beda dengan yang lain. Nah, ketika orang melihat buah roh itu nyata di hidup kita, pasti orang akan memuliakan Tuhan. Karena kepribadian Tuhan itu nyata lewat hidup kita. Oh, terima kasih Bapa di surga untuk kepercayaan yang luar biasa ini. Ya, terima kasih Bapa di surga. Bapa menyatakan dirinya. Bapa menyatakan kepribadiannya lewat buah roh, buah hidupnya. Ya, Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti ini. Sehingga orang-orang di sekitar kita tidak perlu bertanya-tanya, Tuhanmu itu seperti apa? Tuhanmu itu siapa? Kenapa bisa begini, bisa begitu? Nah, ini yang Tuhan ingin. Dirinya dikenal oleh orang-orang di sekitar kita lewat buah roh yang nyata di hidup kita. Oke, pelan-pelan. Kita buka Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita akan melihat firman ini. Saudara, suatu kali saudara di tengah keramaian, ramai, orang banyak sedang berkerumun, entah di pasar, entah di mall, entah di mana saja, pokoknya orang ramai. Waktu saudara noleh ke sebelah kanan, ada sekelompok orang tidak melakukan apa-apa, cuma duduk-duduk ngomong-ngomong. Di depan saudara ada kelompok orang lain lagi, sedang duduk-duduk ngomong-ngomong. 34 dan 35 Yohanes 13. Di sebelah kiri saudara ada sekelompok orang lagi. Nah, terus bersama dengan teman-teman saudara, saudara itu komen, yang di kanan ini pasti orang Islam ini. Terus yang satu bilang, kalau yang di depan itu pasti Hindu. Oh ya, kok bisa tahu kamu? Nah, kita diskusi. Lalu yang sebelah kiri kita ini siapa? Oh, pasti dia orang Buddha. Saudara, mari kita diskusikan. Bagaimana kita bisa menyebut sekelompok orang yang di sebelah kanan kita itu Muslim, sekelompok orang di depan kita itu Hindu, sekelompok orang di samping kiri kita itu Buddha? Jawabannya, mereka bisa dikenali dengan atribut yang mereka pakai. Tahu ya kata atributnya? Pakaian atau ciri-ciri tertentu. Karena memang masing-masing agama di dalam peraturan kitab suci mereka itu diwajibkan untuk menggunakan sesuatu yang sudah paten dari pendirinya, termasuk bentuk, warna sudah dipatenkan. Maka itu orang langsung tahu ini Buddha, ini Hindu, ini Muslim. Nah saudara, kekristenan tidak pernah, ya Erik, anak saya dari Brisbane gabung, atributnya. Nah, kekristenan, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak pernah ada peraturan atau perintah di kitab suci kita untuk menggunakan atribut atau tanda-tanda tertentu supaya dunia tahu bahwa itu orang Kristen. Ini luar biasa. Nah, yang masih rancu, masih belum ngeh istilahnya, ya tapi tanda salib bagaimana? Nah, saudara, kita bahas. Tanda salib, ya, itu tidak pernah tertulis di Alkitab. Saya ulangi, tanda salib
itu tidak pernah tertulis di Alkitab untuk kita pakai. Loh, tapi kenapa 99% gereja pakai tanda salib? Nah, jawabannya itu tradisi, itu ada dalam sejarah, ya, tapi tidak ada di dalam Alkitab. Jadi tanda salib pun tidak boleh dipakai sebagai tanda bahwa kita ini murid-murid Tuhan Yesus. Tidak. Lalu tandanya apa? Nah, ini tandanya. Ya. Nah, Yohanes 13 ayat 34, inilah tanda bahwa saudara dan saya adalah murid-murid Yesus. Yohanes 13 ayat 34 dan 35, inilah satu-satunya tulisan di seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan orang baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Harus. Saudara perhatikan standar, ya, standar. Saudara-saudara yang bekerja, yang punya pabrik, punya perusahaan, saudara karyawan, ya, saudara pimpinan satu wilayah atau pimpinan satu departemen di satu perusahaan besar, pasti punya standar produksi. Pasti punya quality control, QC. Pasti. Kenapa? Karena itu standar. Tidak boleh kurang dari aturan standar itu. Wah, bisa kacau perusahaan. Bisa lari pelanggan kalau enggak tetap kepada standarnya. Nah, surga itu punya standar. Dengan perintah baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, gerejanya, murid-muridnya, standarnya di mana? Supaya kamu saling mengasihi dengan sama seperti aku, Yesus, telah mengasihi kamu. Ini standar. Nah, karena ada perintah baru, aku memberikan kepadamu perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus, wajib, harus apa? Saling mengasihi dengan standar sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Pelan-pelan ya. Ini perintah baru. Nah, kalau ada perintah yang baru, berarti ada perintah yang lama. Ayo mikir. Saya ulangi. Kalau ada perintah baru, berarti ada perintah yang lama. Betul tidak, saudara? Ya pasti. Nah, apa perintah yang lama? Semua kita tahu. Bunyinya, hendaklah kamu saling mengasihi, mengasihi sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wah, ini standarnya sangat lemah. Jadi kalau kita, betul, itu hukum Taurat. Berarti kalau kita mengasihi seseorang, maka orang itu harus nuruti cara hidup kita. Nah, saya mulai dengan suami istri. Misalnya, ada suami menikah. Nah, suami ini cara dia mengasihi dirinya sendiri, dia suka makan pedis. Wih, kalau makan cabenya itu ricanya ada. Nah, begitu dia menikah, ketemu istri yang gak suka makan pedis, apalagi kalau lambungnya bermasalah. Karena hukum yang lama,
berbunyi kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, maka suami ini harus memaksa istrinya untuk makan cabai yang sebanyak dia. Bayangkan, itu hukum yang lama. Itulah hukum agama. Maka itu perang yang gak pernah berhenti. Sampai hari ini adalah perang agama. Itulah hukum Taurat. Karena masing-masing menuntut orang lain untuk mengasihi dia seperti orang itu mengasihi dirinya sendiri. Ini hukum yang berbahaya. Maka itu ketika Tuhan Yesus datang, hukum ini diganti dengan yang baru. Standarnya bukan seperti diri kita mengasihi kita sendiri, tapi standarnya seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Bayangkan, saya berikan 3 hal saja. Ya. Iya, hukum lama egois memang. Oke, saya teruskan. Saya berikan 3 hal. Betapa hebatnya hukum yang baru ini. Saya tanya kepada saudara. Waktu Tuhan Yesus mengasihi kita, pakai syarat enggak? Jawabannya tidak. Contoh. Saya datang, saudara datang kepada Tuhan Yesus. Bertobat, Tuhan ampuni aku, minta ampun, aku berdosa. Tuhan berbelas kasihan. Enggak mungkin Tuhan ngomong begini. Baik Daniel, aku mengampuni kamu. Tapi percobaan 3 bulan. Kalau selama 3 bulan ini kamu tidak jatuh lagi di dosa yang sama, berarti aku mengampuni kamu. Ngerti enggak maksud ini saudara? Enggak. Tidak begitu cara dia mengampuni kita. Tidak. Dia menerima kita apa adanya. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Nah, tentang 2 roh, ayo kita belajar hari ini. Belajar apa? Begitulah kita harus mengasihi saudara-saudara kita dengan standar seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Wih, ini luar biasa saudara. Ini yang pertama, jadi tanpa syarat. Bahkan maaf, kita bau maaf. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus langsung tutup hidung? Aduh sorry Daniel, baumu itu loh. Coba kamu mandi dulu. Enggak. Inilah kasih yang luar biasa. Seperti itu dia ingin kita mengasihi saudara kita dengan kasih yang sama yang dia beri kepada kita. Hal kedua, ya, coba kita buka dulu 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat 19. Bagaimana standar Tuhan mengasihi kita? Ya, 1, nggak pakai percobaan dulu 3 bulan, tidak. Langsung kalau hari itu kita mengaku dosa, kita langsung diampuni. 2 Korintus 5:19. Sebab Tuhan mendamaikan dirinya oleh Kristus. Perhatikan kalimat ini, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Saya langsung ganti kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Saya baca terjemahan yang lain. Yaitu dalam Kristus Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Sama. Karena Tuhan di dalam Kristus itu adalah memperdamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri serta tiada menghitungkan dosa mereka. Kami memberitakan bahwa dengan perantaraan Kristus Tuhan membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya. Tuhan melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia
terhadap dirinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terjemahan berikut, seperti halnya bahwa Tuhan ada di dalam Kristus ketika mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka kepada mereka. Terima kasih. Berikut lagi, di dalam Al-Masih Tuhan mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya dan tidak lagi memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Yang terakhir, dalam Kristus Tuhan telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya dan tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan mereka. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Saudara bayangkan, kalau tidak ada firman ini, berarti kita nggak selesai-selesai bermasalah dengan Bapa di surga. Loh kenapa? Karena Tuhan akan terus menghitung yang dulu, yang kemarin, yang tadi. Maka itu belajar tentang buah roh. Itu artinya kita belajar mengenal siapa Bapa di surga, siapa Tuhan Yesus. Inilah dia. Punya kasih yang luar biasa. Maka itu begini ya. Saudara berkata, oh saya ini suka mengampuni. Oh orang-orang tahu saya paling murah hati untuk mengampuni. Tapi saya ingin saudara itu ketemu saya dulu untuk saya tunjukkan kwitansi tahun 2004 yang lalu. Atau saya mengampuni, tapi saya ingin dia tahu WhatsApp dia tahun 2017 itu saya masih simpan sampai hari ini. Berapa banyak suami istri gagal menjadi suami istri yang menghadirkan surga di keluarga dan hidup anak-anaknya, karena istri dan suami masih terus memperhitungkan kesalahan pasangannya yang dulu-dulu. Anak-anak yang menderita. Bayangkan saudara, kalau Papa mengampuni kita dengan menghitung kesalahan kita yang dulu-dulu, kita nggak jadi orang sampai hari ini, saudara. Karena terlalu jahat kita ini, terlalu kotor hidup kita ini. Ngerti ya? Jadi kalau mengampuni, itu titik mengampuni. Yang pertama saya ulangi lagi supaya saudara nggak lupa. Mengampuni itu tanpa percobaan. Ya udah, tanpa nunggu sebulan hidup benar enggak. Yang kedua, mengampuni itu artinya inilah buah roh kasih yang nomor satu. Mengampuni bagi yang nomor dua, tidak memperhitungkan yang dulu-dulu, hapuskan. Yang ketiga, inilah bentuk kasih. Maka itu dari 9 yang tercatat kepribadian Bapa di surga, kepribadian Tuhan Yesus. Yang nomor satu itu kasih. Dan inilah kasih itu. Oke? Yang ketiga sekarang. Oh terima kasih Bapak, Engkau begitu bagus. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Ada satu lagi cara Bapa mengampuni kita. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. 1 Korintus 6 ayat 11. Bagi saudara yang bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Ibrani, temukan kebenaran ini yang luar biasa. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Aduh sayang waktu. Saudara nanti baca ayat 9 dan ayat 10. Di dua ayat 9 dan 10 1 Korintus 6 itu ada daftar dosa. Coba jujur, waktu saudara dan saya membaca dua ayat
1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Coba kita hitung. Beri centang, ya, beri centang, beri, tahu kata centangnya, beri tanda. Mana yang kita lakukan? Oke, karena dibuka ayatnya saya baca 9 dan 10. Turun dikit nggak kebaca. 9, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang satu yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan? Janganlah sesat. 2 orang cabul, 3 penyembah berhala, 4 orang berzina, 5 banci, 6 pemburit, 7 pencuri, 8 orang kikir. Orang pelit juga itu masuk neraka loh, saudara, orang pelit kikir. 9 pemabuk, 10 pemfitnah, 11 penipu. Waduh. Inilah daftar dosa yang dulu kita lakukan. Mari jujur dengan rendah hati. Saudara dan saya beri centang, beri tanda dari 11 daftar dosa ini. Berapa yang kita lakukan? Saya ulangi ya. Ayat 9, ayat 10, 1 Korintus 6. Ada 11 daftar dosa. Lalu ayat 9, 10. Lalu ayat 11 berkata, dan beberapa orang di antara kamu, berarti termasuk saya, termasuk saudara. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Saya minta jujur hari ini. Saya pun akan memberi centang. Mana yang dulu saya pernah lakukan dan sekarang tidak saya lakukan. Atau mana yang sampai hari ini saya masih lakukan. Dan yang 11 ini, oh Tuhan ampuni. Itulah kita. Kalimat berikut ayat 11. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. 1. Kamu telah memberi dirimu dikuduskan. Yang ketiga, kamu telah memberi dirimu dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Ini luar biasa. Oke? Setelah saudara dan saya sadar sesadar-sadarnya, dari 11 daftar dosa itu berapa yang sampai sekarang masih kita lakukan dan berapa yang sudah kita tidak lakukan lagi. Saya minta masing-masing kita jujur. Tuhan Yesus, Bapa di surga, sudah melakukan pengampunan untuk kita dengan tanpa syarat. Bapa di surga dan Tuhan Yesus ya sudah melakukan pengampunan. Cek jujur, berapa banyak dari 11 dosa itu yang kita pernah lakukan. Ingat ya, kita ada 3 hal. Tuhan Yesus, ada yang ngaku di Facebook, semuanya pernah saya lakukan. Dan masih ada yang masih saya lakukan. Terima kasih untuk firman ini. Terima kasih Tuhan. Itulah baiknya Bapa di surga terhadap kita. Maka itu jangan sakiti hati Tuhan dengan cara kita masang telunjuk, angkat telunjuk untuk saudara kita. Itu jahat sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini luar biasa. Saya ulangi, ada 3 hal. Dia mengampuni kita tanpa syarat, tanpa percobaan. Dia mengampuni kita tanpa memperhitungkan dosa-dosa kita yang dulu.
Tidak. Sekarang yang ketiga. Saya akan ambil yang terakhir. Dibenarkan. Yang bisa bahasa Yunani, tolong sharingkan, bagikan kepada kita yang gak bisa bahasa Yunani. Saudara tahu gak arti kata dibenarkan? Dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Ini Tuhan kita. Arti dibenarkan itu dianggap tidak pernah berbuat salah. Wih saudara, ini saya akan baca komen di Facebook. 2 Korintus 5:19 dan 1 Korintus 6:9-11. Firman yang mengupas tuntas dan mengaduk-aduk perasaan saya, yang saya baru mengerti dan harus jujur apa yang sudah saya lakukan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Terima kasih Tuhan mau mengampuni saya tanpa syarat. Betul. Ada komen lagi, saya bacakan. Bagus sekali komen ini. Teringat pujian ini, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia tak akan ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Terima kasih Papa. Komentar lagi, benar sekali. Terkadang terlintas kesalahan-kesalahan yang dulu-dulu. Dan mungkin sampai sekarang masih dilakukannya. Dan memang efeknya ke anak. Semoga saya bisa mengendalikan itu semua setelah dapat firman ini. Puji Tuhan. Begini arti kata dibenarkan. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Mari kita belajar tentang pertemuan Petrus pertama kali dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Saya ulangi, mari kita belajar pertemuan perjumpaan pertama kali Tuhan Yesus dengan Petrus, Petrus dan Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Masih ingat toh? Di pinggir danau Galilea. Saudara, banyak orang yang tidak menghitung teliti. Ternyata Petrus bukan 3 kali menyangkal Yesus, bukan. Petrus itu 7 kali menyangkal Tuhan Yesus. Loh, masa? Iya, Petrus itu 7 kali. Betul, dibenarkan itu dianggap tidak pernah bersalah. Oh, terima kasih. Nah, kita akan mempelajari itulah kasih agape di dalam bahasa yang dipakai oleh Galatia 5, 22-23, buah roh itu tadi. Kasih agape. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Loh, saudara pasti kaget. Kok bisa 7 dari mana? Memang tidak dihitung 7 kali. Tidak, tapi saya hitung begini. Coba ya, mungkin saya bisa kelewatan. Nah kalau saya kelewatan, ada yang menghitung lebih. Petrus lebih 7 kali menyangkalnya. Ya, ayo kita belajar. Dari mana kita bisa hitung 7 kali? Ketiga kali di halaman rumah imam besar Kayafas. Terus akhirnya ayam berkokok. Keempat kali waktu Maria Magdalena, ya, waktu Maria Magdalena, murid pertama yang lihat, yang tahu, yang membuktikan Tuhan Yesus bangkit. Lalu dia pulang kembali ke kota. Yesus tidak ada, guru kita sudah bangkit. Kubur itu kosong. Saudara, Petrus nggak percaya. Lalu Maria ibu Yesus bersama dengan murid-murid perempuan yang lain, mereka ngecek ke kubur. Betul, sudah bangkit, sudah kosong, hanya kain kafannya saja. Petrus tidak percaya. Sudah berapa? 5 kali. Yang keenam, waktu 2 murid lagi kecewa juga, lalu mereka pulang ke Emmaus. Masih ingat Lukas 24? Di perjalanan dalam keadaan sedih, Yesus nimbrung istilahnya, tapi mereka nggak tahu kalau ini gurunya yang sudah bangkit. Sampai di rumah mereka, Yesus diundang masuk, ya. Terus Tuhan Yesus ngajak mereka makan.
Begitu pecahkan roti, mata mereka terbuka. Oh, ini guru. Balik lagi mereka ke Yerusalem, memberitahukan. Petrus nggak percaya. Nah, klimaksnya yang ketujuh. Dalam keadaan kecewa, dia kembali menangkap ikan. Yohanes 21. Saudara, dia kecewa. Nah, padahal dalam Lukas 5, saudara baca nanti ayat 1 sampai selesai. Simon yang jumpa Yesus pertama kali karena dapat mukjizat yang luar biasa. Lalu dia berjanji, Guru, aku tinggalkan semua. Apa yang ditinggalkan? Pekerjaannya menjadi nelayan, penjala manusia. Dia tinggalkan semuanya. Itu Lukas 5. Loh, waktu dia kecewa, kok bisa-bisanya dia kembali ke pekerjaan yang lama? Enggak dosa memang. Menangkap ikan itu tidak dosa, saudara. Tapi kan dia sudah janji. Maka itu sampai Tuhan Yesus berkata, mulai hari ini aku jadikan kamu penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Nah, ini loh manusianya manusia itu. Manusia kita juga ada. Rupanya saudara, peraunya Simon dan jala-jalannya, alat-alat menangkap ikannya itu enggak dijual atau enggak dibuang atau enggak dikasih orang, masih disimpan di rumahnya Petrus. Maka itu ketika dia kecewa, dia balik lagi ke situ. Nah, ini peringatan. Siapa dulu tukang judi, siapa dulu tukang mabok, siapa dulu tukang berzina, maaf ini saya berkata jelek, yang masih simpan, siapa dulu perokok berat, lalu masih menyimpan alat-alat itu, maaf ya, saya berkata, aduh ini kenang-kenangan, aduh ini bagus, sayang kalau dibuang. Ya saya nggak tahu bentuknya apa saja, terserah saudara. Saya harap dengan pelajaran ini, hari ini, semua bekas-bekas dosa kita, walaupun souvenir-souvenir bagus, walaupun itu mahal, dalam nama Yesus, buang semua mulai hari ini. Karena itu berbahaya. Suatu kali namanya manusia, kita bisa punya kelemahan. Namanya manusia. Nah, ketika setan tahu kita lemah, maka setan tahu barang-barang bekas dosa dulu masih kita simpan. Orang Solo bilang, nanti dia awe-awe. Tahu kata awe-awe? Begini loh, bahasa Indonesia awe-awe itu apa ya? Nah, setan akan mengajak kita ingat ke yang dulu lagi. Nah, jadi yang ketujuh, saudara, penyangkalan Petrus sangat keterlaluan. Dia kembali menangkap ikan yang sudah dia tinggalkan. Dan dosa yang lebih berat lagi, baca baik-baik. Dia nggak nangkap ikan sendirian. Dia ngajak Yohanes, ngajak Yakobus, ngajak Matius, ngajak Andreas, semua diajak. Maaf, saya punya kalimat, ya goblok yang mau diajak itu loh. Jadi malam itu mereka bersebelas kembali satu perahu nangkap ikan. Bayangkan. Ayo kalau saudara jadi Tuhan Yesus, sesabar-sabarnya kita, lihat murid-murid yang kayak begini nih, sudah berapa tahun dimuridkan, hidup sama-sama, makan sama-sama, pelayanan sama-sama, jalan sama-sama. Kok bisa kamu itu kembali lagi ke hidup yang lama? Inilah kasih agape itu. Ketika Tuhan Yesus melihat itu, santai. Maka dia istilahnya nongol. Ya maaf ya. Nongol. Maaf, saya charger dulu. Ya, dia nongol di pinggir pantai pagi itu. Nanti tolong saudara baca Yohanes 21 ya. Begitu mereka sudah mendekati pantai, karena semalam-malam mereka tidak dapat ikan. Tuhan Yesus nanyanya itu sederhana. Anak-anak, dapat ikan enggak? Ada makanan enggak? Ya enggak dapat.
semalam-malaman. Mereka nggak kenal ini siapa yang ngomong pagi-pagi. Lalu Tuhan Yesus memberi perintah, coba tebarkan jalamu ya ke sebelah kanan perahu. Mereka belum sadar kalau itu gurunya. Begitu mereka nurut menyebarkan jala sebelah kanan perahu, wih, tiba-tiba ikan banyak. Masih belum sadar. Yang ingat pertama kali, yang sadar pertama kali itu namanya Yohanes. Begitu dia bilang, itu guru. Semuanya syok. Yohanes menulis, Petrus yang terjun duluan ke air dan berenang ke darat menjumpai gurunya yang sudah 7 kali disangkal tidak percaya. Ayo jujur-jujuran. Kalau Yesus model kita, jangan tersinggung ya. Saya cuma ngomong ini jangan tersinggung. Selembut-lembutnya orang Solo, maaf ya, dengerin. Lembut-lembutnya orang Solo. Maka itu yang bukan Solo, saya dulu sedikit belajar tentang orang Solo. Ya, orang Solo itu kalau jalan sebut koyo Putri Solo, tahu ya? Nah, Putri Solo itu gambaran para gadis dari keraton. Ya, Keraton Solo, Kasunanan, Surakarta Hadiningrat. Nah, itu digambarkan ya ciri khas gadis-gadis Solo itu jalannya itu lemah gemulai. Nah, yang belum tahu supaya saudara tahu. Suaranya menghilang. Oke, sekarang ada lagi bukan? Nah, begini orang Solo bilang, melaku koyo macan ngeleh, melaku koyo macan luwe. Apa itu artinya? Dulu saya nggak mengerti. Ternyata untuk menggambarkan kelembutan dan kehalusan gadis-gadis Putri Solo itu kalau jalan seperti macan kelaparan. Saya pikir bagaimana cara melihat harimau kelaparan? Saudara tahu kalau lihat jalannya harimau kelaparan kan gontai. Nah, ternyata bagi orang Solo itu digambarkan itu jalan yang bagus. Seperti macan lapar, macan ngeleh, macan luwe. Keren ya? Nah, saya mau tanya. Sehalus-halusnya orang Solo, sesabar-sabarnya orang Solo. Kalau Tuhan Yesus itu orang Solo misalnya. Terus ketemu pertama kali murid yang kayak begini. Saudara coba bayangkan. Di antara 12 murid Tuhan Yesus, saudara, hanya Petrus yang tahu semua mujizat yang Yesus alami. Mertua sakit, cuma Petrus yang alami sembuh. Mujizat. Jalan di atas air, cuma Petrus. Telinga Malkus yang dipotong, dipasang lagi oleh Tuhan Yesus. Mujizat, cuma Petrus. Saudara, kok bisa dia nyangkal sampai 7 kali? Maka itu saya ingin tanya jujur, kalau saudara model Yesus seperti kita, ketemu murid ini pertama kali, ayo terserahlah saudara mau ngomong apa. Tapi baca Yohanes 21. Begitu Petrus sampai di darat, melihat gurunya, Injil Yohanes menulis, enggak cuma gemes kok gemes masih enak. Apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Ayo sarapan, Ternyata sudah disiapkan makanan sarapan pagi itu, ayo. Terus ditawari, ayo makan. Aduh, kalau saya ini Petrus, saya pakai bahasa Jawa lagi. Di hadapan orang yang saya kasihi, di hadapan orang yang pernah menolong saya, menyelamatkan saya. Dan saya sangkali orang ini saya khianati. Lalu dia nggak ngapa-ngapain, lalu dia memberi saya makan. Maka orang Jawa bilang, ora kolu. Tahu ya kata ora kolu? Nggak mungkin bisa makan. Yang nyangkut di tenggorokan.
Tapi itulah Tuhan Yesus. Dia nggak ngomong sama sekali tentang kekurangan ajaran Petrus. Dia nggak ngomong sama sekali tentang penyangkalan Petrus. Dia tidak nyebut satu pun soal pengkhianatan murid ini. Itulah buah roh kasih, agape. Saya nggak ditulis di Alkitab Petrus makan atau tidak. Saya percaya dia makan. Nah, sambil makan Tuhan Yesus bertanya 3 kali. Adakah engkau mengasihi aku? Kita semua tahu kisahnya. Yang penting bukan itu. Tiap kali Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan, kau tahu aku mengasihi. Tiap kali Petrus menjawab, selalu Tuhan Yesus memberikan ungkapan yang sama. Gembalakan domba-dombaku. Yang lain, beri makan domba-dombaku. Saudara, ini luar biasa. Oke, saya jelaskan. Apa arti kata gembalakan? Tak kunyah-kunyah ya Pak, pasta bolognese-nya opo iki? Kok ada pasta bolognese? Oke, lanjut. Saudara, tahu nggak arti kata gembalakan domba-dombaku? Beri makan domba-dombaku. Saudara, ini gila. Orang Jakarta bilang, dan tenan. Orang Solo bilang. Arti kalimat itu, gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yunus, enggak lama lagi aku harus naik ke surga. Aku enggak ada di dunia ini lagi. Aku berikan kamu pekerjaan ini. Gembalakan mereka. Artinya, wakili aku Petrus untuk mengembalakan mereka yang sebentar lagi akan kutinggalkan. Wih, ini lebih gila lagi. Model kayak begitu diberi jabatan untuk mewakili Yesus. Ayo mikir saudara. Sing edan iki sapa? Ngerti enggak kalau saya pakai istilah bahasa Jawa? Yang gila ini siapa? Saudara. Oke, gembalakan domba-dombaku, gembalakan, ya ada terjemahan lain, beri makan, cobaan, pakai yang 5 terjemahan ini siapa ini? Ibu Wijaya atau anak-anak saya yang nayangkan Alkitab ini. Coba yang 5 terjemahan itu. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Ada kata memberi makan tidak? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan karena waktu. Oke, itu ada gembalakan, peliharakan. Itu ada kata peliharakan terjemahan lama. Peliharalah anak-anak dombaku, berilah makan. Nah ini yang terjemahan MILT, berilah makan anak-anak dombaku. Terus, ya junjungan kau tahu bahwa aku mengasihi, peliharalah domba-dombaku. Nah, saudara bayangkan, Petrus yang sekurang ajar itu, pengkhianat, penyangkal, diberi kedudukan setara dengan Yesus untuk mewakili dia. Saudara, saya sampaikan kepada saudara, inilah kasih agape. Inilah arti kata, enggak cuma disucikan, enggak cuma dikuduskan, tapi dibenarkan. Pagi itu di hadapan saudara-saudara yang lain, Yohanes, Yakobus, Andreas, Markus, Matius, semuanya, Tuhan Yesus menyatakan di hadapan mereka, hei murid-muridku yang lain, aku sudah mengampuni Petrus, saudaramu yang menyangkal aku. Aku sudah melupakan semua yang dia buat berapa hari yang lalu. Dan di mata kalian aku berkata, Petrus saudara kalian, aku anggap tidak pernah bersalah kepadaku.
Kita mau pakai kalimat apa untuk menjelaskan kasih agape ini, buah roh. Maka itu saudara, dunia gagal mengenal Yesus dan mengenal kita karena kita memakai hukum yang lama, bukan hukum yang baru. Yohanes 13 ayat 35. Tadi saya belum baca. Lihat ini. 2 hari yang lalu Pak Yogo bersama istri bersama saya masih diskusi. Mau pakai tema apa? Saya bilang jangan, terserah saya. Pokoknya saya ingin kalian sebagai pemimpin tahu betul bagaimana keadaan anak buah atau tim pelayanan ini. Betul, Ricky, diberi penghormatan begitu besar, siapa kita? Nah, sekarang kata tahu ya, Kak Yogo, ini tema yang dari untuk kita pelajari. Dunia membutuhkan buah roh ini, kasih ini, supaya mereka bisa melihat Papa dan melihat Yesus lewat kita. Ayat 35, Yohanes 13. Dengan demikian, dengan apa? Dengan kita saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus take care of my lambs, take care of my sheep, feed my sheep. Oke, ini terjemahan The Passion. Anak saya dari Kutai Barat menayangkan. Oke, take care of my lambs, take care of my sheep, feed my lambs. Ini terjemahan The Passion. Beri makan, pelihara, jagai domba-dombaku. Makasih Eka, kamu nuliskan. Saya baca lagi. Ayat 35 Yohanes 13. Dengan demikian, dengan apa? Dengan kita saling mengasihi di dalam perintah yang baru, yaitu saling mengasihi dengan standar sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Bahwa dengan demikian semua orang, enggak ada satupun, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan begitu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jika kamu saling mengasihi. Oh, semuanya sama. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku. Dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu mempunyai kasih di antara seorang terhadap yang lain. Melalui hal itu, standarnya tadi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah para pengikutku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Daripada sikapmu, ya, terjemahan AVB, daripada sikapmu yang saling mengasihi itu, semua orang akan tahu bahwa kamu muridku. Nah, saudara, inilah simbol murid Yesus. Bukan pakaian, bukan atribut, bukan warna, tidak. Jika kita saling mengasihi dengan perintah yang baru, sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, yang tadi itu 1, tanpa syarat, nggak ada percobaan. 2, ini yang luar biasa, tanpa memperhitungkan kesalahan yang dulu-dulu. 3, mengasihi kasih agape, menganggap tidak pernah berbuat salah. Wih, itu dibenarkan. Maka dengan demikian seluruh dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya, pengikut-pengikut. Maka itu dengan pandemi COVID-19, hura-huranya kebaktian gereja habis. Dengan masa pandemi yang susah, justru saudara dan saya akan dinilai oleh tetangga-tetangga, dinilai oleh teman-teman, bagaimana kita berbagi kasih di masa COVID-19 yang begitu banyak orang susah ini. Ini yang luar biasa. Hari Rabu yang lalu, ada seorang anak Tuhan dari Surabaya. Dia
punya perusahaan, ya, bukan peralatan, seperti klinik untuk kecantikan kulit. Nah, Maret, April habis usahanya karena COVID mulai. Orang nggak bisa, ya, ke tukang cukur aja harus hati-hati. Nah, waktu itu dia ngomong ke saya, Koden, payah ini payah. Apalagi kami ini baru bangun 4 tempat lagi di 4 kota lain di luar kota Surabaya harus tutup untuk sementara. Doakan ya, bagaimanapun kami akan berbagi. Pertama untuk karyawan kami yang dirumahkan. Oh ya, saya doakan. Saya ajari mereka untuk tetap berbagi. Kami sudah kenal lama. Ringkas cerita saudara, loh saya kaget. Masuk awal Agustus, dia kontak saya lagi. Koden masih ingat April yang lalu? Iya. Terus gimana? Saya masih bayangkan betapa susahnya April, Mei, Juni, Juli. Nah, dalam 4 bulan. Oh, ini ada terjemahan yang dari saya baca lagi ya. For when you demonstrate the same of love I have for you by loving another, terjemahan The Passion, kalau kamu mendemonstrasikan kasih yang sama yang aku telah berikan kepadamu untuk saling mengasihi, ini yang dunia tunggu. Baik, saya lanjutkan. Ada apa? Ini akhir Juli awal Agustus. Koden, tolong. Loh, saya pikir dia kena apa tolong. Ya kenapa? Dengarkan saya dulu. Maksudmu? Masih ingat gak April lalu? Iya. Gak tahu bagaimana Tuhan ini. Itu awal Agustus. Sekarang Tuhan percayai kami bisa buka 16 cabang lagi. Tunggu. April kamu ngomong 4 aja setengah mati. 16 betul. Nah, Rebo yang lalu saudara, dia telepon saya. Koden punya kontak enggak untuk keluarga yang di Sigi? Oh ada. Anak Koden pelayanan di sana. Dia pendeta perempuan di gereja Protestan GKP. Gereja Kristen Protestan Donggala. Kenapa saya tanya? Roh Kudus gerakkan saya. Perusahaan kami sangat diberkati Tuhan. Kami akan bangunkan rumah orang yang dibakar itu. Oh iya. Nah ini sering-sering jajaki kemungkinan dia akan bangun gedung gereja yang dirusak juga. Lalu dia cerita, Koden tahu nggak? Sampai masuk awal November ini, Tuhan mempercayakan kami sudah 100 sekian cabang kami. Berapa? 100 sekian. Wih. Maka itu saya mau berbagi sekarang. Terus dia cerita saudara, sejak bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dia berbagi ke banyak pulau, ke banyak tempat di Indonesia ini. Dia bilang, saya nggak percaya ini, saya nggak percaya. Ini loh. Lalu saya telepon anak saya pendeta, senang sekali. Maaf saya cuma saksi. Inilah yang Tuhan ingin buat atas kita masing-masing. Ketika gereja nggak bisa hura-hura lagi, ini sekarang. Ya terus terang dia ngomong. Di gereja kami sudah nggak butuh apa-apa. Karena gedungnya nggak bisa diapa-apakan. Jadi nggak perlu begini begitu. Maka itu saya bisa berbagi. Puji Tuhan. Jelas ya saudara. Biarlah kebenaran ini kita lakukan. Maka ayat terakhir. Yohanes 20 ayat 23. Ini buah roh. Ini sifat. Inilah, bukan sifat. Inilah Bapa kita. Yohanes 20 ayat 23. Dunia membutuhkan ini. Saudara dan saya bisa melakukan 3 hal. Ampuni tanpa syarat. 2. Ampuni
dengan melupakan yang lalu, tidak memperhitungkan. Yang ketiga, ampuni dengan membenarkan. Kalau ada orang bersalah kepada kita, jangan anggap orang itu pernah salah. Waduh, ini luar biasa. Yohanes 20 ayat 23. Ya, Yohanes 20 ayat 23. Ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Puji Tuhan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saya lanjutkan. Jika kamu mengampuni dosa seseorang, dosa orang itu diampuni. Jika ada orang yang dosa-dosanya tidak kamu ampuni, dosa mereka tidak diampuni. Wih, hebat. Barang siapa yang kamu ampunkan dosanya, maka dosanya terampun. Dan ke atas barang siapa yang kamu tanggungkan dosanya, maka tertanggunglah dosa atasnya. Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga tidak mengampuninya. Itu berarti di hadapan Tuhan, saudara dan saya ini wakilnya. Maka itu kalau kita mengampuni dosa seseorang, Tuhan mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni dosa orang itu, Tuhan pun ikut tidak mengampuni. Wih, siapa kita? Seseorang yang kamu ampunkan dosa-dosanya, kepada mereka diampunkan. Seseorang yang kamu tahan, dosa-dosanya tetap bertahan. Siapa yang kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Tetapi siapa yang kamu katakan bahwa dosanya tetap, maka dosanya tetap tidak diampuni. Sesiapa yang kamu ampunkan dosanya, dosanya diampunkan. Sesiapa yang tidak kamu ampunkan dosanya, dosanya tidak akan diampunkan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Inilah gereja. Inilah murid Yesus. Inilah rekan sekerja Tuhan. Inilah hamba Tuhan. Berarti saudara dan saya sudah disejajarkan dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita buat, Tuhan ikut buat. Apa yang kita tidak buat, Tuhan ikut tidak buat. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih bahwa Tuhan memberikan tema ini kepada Pak Yogo dan istri untuk kita belajar firman ini. Inilah buah roh, inilah Papa kita, inilah Tuhan Yesus. Hidupi 99-nya dan nyatakan dalam hidup kita setiap hari. Sayang waktunya, kita hanya bisa bahas satu buah saja. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi wakil Tuhan yang benar di dunia. Beri makan domba-dombaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi pelaku firman. Haleluya.